Memaknai Ramadan sebagai bulan jihad, tentu kita sudah mengetahuinya secara umum. Namun kami ingin hanya menggarisbawahi dari sisi kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena bulan Ramadan sudah kita jalani, sudah kita jumpai, dan sudah kita laksanakan selama bertahun-tahun. Maka hakikat bulan Ramadan harus senantiasa kita kolaborasi, kita kait-kaitkan dengan kehidupan kita. Sehingga apa? Makna itu artinya ada makna, ada faedah, ada pelajaran, ada hikmah, ada bekas. Sehingga nanti setelah bulan Ramadan berakhir, kita merayakan pada 1 Syawal, itu ada maknanya, ada hikmahnya, ada pelajarannya. Yang pertama, memaknai bulan Ramadan sebagai bulan kebersihan niat. Karena banyak di antara kita berpuasa, sholat tarawih, tadarus Quran, infak dan sedekah, bahkan amal-amal kebaikan yang lainnya, karena bukan kebersihan niat, lurusnya niat. Tanda-tanda orang yang niatnya bersih, niatnya lurus ibadah Ramadan karena Allah, maka akan senantiasa mengikuti sholat tarawih, kultum, tadarus sampai selesai. Jadi nanti jangan sampai 10 terakhir sab kita ini makin berkurang, ya, sab kita makin berkurang, dan itu budaya terus menerus tahun dari tahun ke tahun. Seharusnya terbalik. Awal-awal Ramadan ramai, tengah Ramadan ramai, akhir Ramadan pun ramai. Karena di 10 terakhir Ramadan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah, senantiasa terus-menerus meningkatkan ibadah kepada Allah. Jadi memaknai Ramadan pertama kebersihan niat. Kemudian kedua, memaknai Ramadan sebagai bulan pengorbanan, sebagai bulan jihad. Kenapa? Karena dalam sejarah Islam di bulan-bulan Ramadan Rasulullah dengan para sahabat memenangkan pertempuran, peperangan. Bapak Ibu, jihad kita saat ini bukan jihad seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabat. Jadi inti daripada jihad itu adalah, kalau dalam kehidupan kita, bulan Ramadan, kehidupan kita makin lama makin produktif. Karena di bulan Ramadan kebanyakan masyarakat, kebanyakan umat, Bapak Ibu, dijadikan alasan untuk apa? Bermalas-malasan. Disuruh nyapu halaman masjid, puasa apa? Itu tidak produktif. Disuruh cepat-cepat ke masjid, puasa apa, ngantuk. Itu tidak produktif. Disuruh tadarus, lapar, haus. Itu tidak produktif. Jadi dengan adanya bulan Ramadan, kita menjadi manusia yang produktif. Ketiga, memaknai Ramadan sebagai bulan perubahan. Bapak Ibu, kita puasa Ramadan ini tidak hanya merasakan lapar, tidak hanya merasakan haus, tapi bagaimana lapar dan haus itu ditambah dengan ibadah Ramadan merupakan proses perubahan. Bagaimana tandanya kita berpuasa, melaksanakan ibadah Ramadan mengalami perubahan? Ya tentu kembali kepada Bapak Ibu semua. Kalau puasa tahun ini dibandingkan tahun yang kemarin membuat diri kita berubah menjadi orang yang betul-betul baik, berarti kita berhasil menjadikan Ramadan sebagai bulan perubahan, bulan tarbiyah. Termasuk masalah sholat berjamaah. Jadi kita sholat berjamaah, Bapak Ibu, yang ibu yang di belakang, bapak-bapak yang dekat dengan masjid, disuruh ke masjid, Pak, ke masjid, Pak, ke masjid. Jangan hanya di bulan Ramadan.
karena Ramadan menghasilkan perubahan-perubahan. Kemudian keempat, memaknai Ramadan sebagai bulan kembali kepada fitrah. Karena apa? Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wa jannatin. Ya. Jadi bulan Ramadan sebagai bulan kembali kepada fitrah. Ibadah puasa yang kita lakukan bersih niatnya karena Allah, tarawih, qiyamul lail, tadarus Quran, zikir, infak, sedekah, zakat fitrah dan sebagainya karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, memaknai Ramadan sebagai bulan kemenangan dan kemuliaan. Bapak Ibu, ibadah puasa yang kita lakukan ini, ibadah-ibadah lain yang kita jalankan di bulan Ramadan ini dalam rangka kita meraih kemenangan. Apa bentuk kemenangan itu? Tentu adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi puasa ini supaya kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Demikian dari kami. Sekali lagi selamat menyambut Ramadan dengan kebersihan niat, dengan semangat jihad, dengan harapan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa semoga Allah memberikan kemenangan kepada kita, kemudian kita ditempatkan di sisi mulia la'allakum tattaqun. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.